bumi sekarang ini. gini, coba gini Bang Juma. Seandainya Ayub kalah, apakah Ayub dalam maut? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh. Iya, lucu kan? Di mana? Di mana? Orang-orang Kristen ini, saudara-saudaraku yang kusayang ini, Kalian nggak mengerti. terbebas dari dosa karena upaya siapa? Gua dulu bang, aku login ke akun satunya ya, aku mau ikut kalian live. Akun aku satunya ada. Bisa iblis. Nah, itu Bunda Rahma aja yang cantiknya luar biasa pintar. Masa Luar bukan biasa Riana tapi yang nggak mau cakep dia on juga? cam. Aku jelek-jelek on cam. Beliau nggak mau ongem itu karena takut nanti ada yang jatuh cinta sama beliau. Tidak kalah ke kecantikannya ke Riana. Nggak kalah Bohong ke lagi. Enggak lah, lebih cantik Bunda Rahmat tapi aku on cam. Mana lebih jujur? Sehatkanlah pikiranmu, Mbak Bunda. Sehatkan pikiranmu. Yang on cam yang sehat, bro. Bu. Di dalam Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus tunduk kepada iblis, harus mati kan? Dari mana tunduk? Ya, harus mati. Dimatikan dia, oke. Tuhan Ya, harus mati tuh. Gini, dia nurut. Tuhanmu harus mati Ya, kan? memberi pemuritan. Di Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhanmu tunduk kepada kematian. Udah tadi Bunda siap-siapkan itu dalilmu, udah siap-siapkan. Jangan nanti Amat, kau Pak. nangis lagi kabur, lanjutlah. Paham. Aduh. Udahlah, agamamu agamaku, agamaku. Nah, itu udah Ayo putus asa, kita. Bunda. Udah putus asa deh ngomong gitu, Bunda. Nanti nggak ngapain putus asa? Udah aku bilang mati aja aku siap. Kok putus asa pula? Tes 1 2 tes 1 2. Yang bilang agamamu. Itu. Oh ya, boleh dipersilakan. Cuman begini sedikit aja terkait Silakan. dengan Bang Juma tadi menarasikan iblis, kematian. Harus dibedakan dulu sebenarnya Bang Juma paham nggak kematian, pembunuhan, kebinasaan sebenarnya mana yang dosa, mana sebenarnya peristiwa yang bisa dikategorikan tidak dosa. Dia paham nggak akan itu? Jadi supaya jangan nanti narasinya pembunuhan pembunuhan terhadap Yesus itu daripada versi iblis. Kalau pembunuhan karena terkait dengan ada upaya membinasakan. Jadi dia mungkin tidak tahu mana yang rencana kasih karunia, mana yang rencana kebinasaan. Dia nggak tahu itu. Coba saudara, rencana pembunuhan terhadap Yesus yang bersumber dari Tuhan Elohim itu di mana tertulis? Tidak ada pembunuhan dari Elohim. Oh, nggak ada, udah. Allah Kalau itu rencana iblis ada nggak? Allah yang kekal. Rencana iblis ada nggak? Rencana iblis lah. Rencana pembunuhan. Karena pembunuhan dosa dan pelanggaran. Kan? Bisa saya bilang kan bahwa dia tidak tahu mana yang kematian. Marah. Coba artikan dulu Bang Juma begini. Tadi Kalau tidak Bang ada Juma bisa rencana. mengartikan sebentar. Tidak ada rencana Tuhan membunuh Yesus. Saya bilang pembunuhan. Makanya kan konteks pertama kita bedakan dulu mana yang kematian, bedakan yang saudara, pembunuhan, bedakan kebinasaan. Kematian Yesus itu bukan mati karena dia keselak biji nangka, bukan. Kematian Yesus itu adalah rencana. Rencana itu. Rencana kasih karunia Bapa. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Anda katakan tidak ada tadi. Dalil bahwa rencana kematian Yesus itu adalah rencana Bapa. Mana dalilnya? Ada. Bahwa kematiannya sebentar ya. Ya, silakan. Tadi kita dengarkan dibilangnya tidak ada, sekarang ada. Enggak, karena kamu bingung arti pembunuhan dengan kematian. Kamu nggak bisa bedakan itu sudah pasti. Kematian Nah, Yesus satu lagi. itu
Kamu kematian tidak Yesus tahu itu, mana kawan, yang gini. Satu bukan lagi, coba mati nanti karena kita artikan dia- nanti Juma bernarasi Dengar, mana dengar. yang karya, mana perbuatan. Kalau dia bisa membedakan itu, dia akan bisa bernarasi dengan benar. Begitu ya. Fakta di lapangan apa? Yesus mati karena dibunuh atau bukan? Atau bunuh Fakta diri? di lapangan Ya, bunuh diri bahwa atau dibunuh? Yesus, nah makanya Bunuh, kan bunuh diri Yesus atau mati. Hmm. Kalau berbicara kematian itu rencana daripada kasih karunia Bapa. Ini mulainya kalau gila orang ini. pembunuhan, Hei, kan nggak bisa saya dia bedakan minta kan? dalil dari tadi Anda mengatakan Hanya nggak dua ada. kata itu dulu. Gini, kalau Ya kamu Allah, bisa saudaraku bernarasi ini. Bang Juma, apa arti kematian, arti pembunuhan? Nah, Lah, kamu jadi pikir kayak Bang ini Juma. gereja? Ini bukan gereja bukan- ini. Salam bukan kenal dulu, cuma- salam kenal dulu. Nama Anda siapa? Ini mau menurunkan ini, menarasikan karena dia nama Anda siapa? nggak Kan kita bisa baru pertama mengartikan jumpa. kematian lalu pembunuhan. Nah, nanti ini nggak ada adabnya masuk kemari supaya ada dalil untuk menurunkan gaya Juma lama. Apalah ini Gitu. saudara Raid? Salam kenal saudara Raid. Jadi gini, hilang dia. Jangan diturunkan dulu teman-teman. Saya lucu Moderator. gitu loh. Apakah kematian Yesus ini rencana Tuhan? Tidak, bukan katanya. Mana? Tidak ada katanya. Sekarang kok jadi rencana Tuhan? Tolonglah saudaraku, kasihan umat Kristiani yang selama ini taunya cuman khotbah di gereja. Kasihan mereka. Mereka masuk ke sini itu pingin tahu. Bang, boleh bicara nggak? Boleh. Mereka pingin tahu apakah yang diajarkan di gereja itu betul adanya dengan cara melihat wakil-wakil mereka di sini. Rupanya malah mempermalukan mereka, mengecewakan mereka. Jangan kayak gitulah. Ayo diskusi dengan baik, pakai data, segerakan otak supaya dipakai, jangan ditinggal, sehingga narasi-narasi kita itu berdasar terhadap pendekatan logika dan ayat atau dalih dari Bible atau dari Al-Quran. Silakan. Silakan, Bang, siapa ini namanya nih? Hei, Saya bangsa Islam. siapa namanya nih? Islam. Hah? Islam bang. Oh, Islam. Kirain ada salibnya. Enggak lah, Bang. Apa yang mau disampaikan? Ini bang, buat orang-orang yang apa namanya, yang suka-suka menyembah patung itu, saya nggak suka bang sama orang kayak gitu bang. Ada bang, saya tadi live bang. Bentar ya bang, aku nanya bang Zum. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saudara boleh Raid. dilanjut tadi narasi tadi. Iya. Coba gini dulu Bang Yesus Juma itu, sebagai tahap dengar awal dulu. dulu. Jangan dulu terus masuk dulu. Kita Dengar tes dulu, dengar dulu, penggunaan dengar dulu. kata dulu Bang Juma ya. Dengar dulu. Gantian dulu, Ray. Dengar dulu. Ya, gantian dulu. karya dengan Gantian dulu. perbuatan coba bisa nggak Iya, dibedakan dia? gantian dulu ya, gantian dulu. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Itu dulu. Gimana? Enggak tahu. Gimana? Nggak Aku tahu. juga bingung. Kan? Aduh, Juma. Gaya lama gimana lah supaya Enggak tahu, aku enggak tahu. Nah, gaya narasi Juma begini kalau dia memang menghadapi agak-agak gimana ya? Dijawab dulu, Red. Yesus itu dibunuh apa bunuh diri? Gimana mau Wajar. menjawab? Gaya Juma kayak gaya apa ya? Nanti Saya itu mencari pertanyaan capung yang kena apa? yang saya bilang bisa nanti, membuat kamu dengan mudah paham. Bukan untuk menyulitkan. Kamu yang menyulitkan diri lo. Supaya kita jelas ini tema untuk diperdengarkan ke khalayak banyak, baik Islam maupun Kristen. Maka pertanyaannya saya cari untuk memudahkan yang mendengarkan itu menerima pesan dari jawaban itu. Pertanyaannya sederhana. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Itu loh. Anda tinggal jawab. Setelah itu kita kembangkan. Jangan kau pura-pura bertanya karena bingung. Apa? Itu kan sudah bunyi pertanyaan 6 kali loh aku bertanya.
ditambah 2 kali lagi nanti. Karena kamu nggak tahu, makanya Ya, aku kamu pula artikan yang nggak dulu Saya kematian bertanya. dengan pembunuhan. Saya Karena kamu bertanya memakai itu kalimat untuk dibunuh. menjelaskan kematian dan pembunuhan. Beda dibunuh dengan Sekarang kematian. kita dudukkan Ada dibunuh dulu. tapi belum Yesus mati. ini dibunuh. Kamu tahu nggak? atau bunuh Ada dibunuh diri. tapi belum mati. Kalau namanya kematian, Saudaraku, Tanpa yang kusayangi, kematian, makanya nggak paham Yesus artinya itu mati dan bangkit hari ketiga. Titik. Sekarang kematiannya itu karena bunuh diri apa dibunuh? Cak Ayu. Alamak. Apa? 6 kali. Lagi gini. Nah, Kalau dibunuh namanya itu versi bukan versi pertanyaan saya daripada- untuk dijelaskan. Pertanyaan saya itu untuk Asal saya dijawab. menjelaskan tidak bisa mulut Juma ini dia. Nah, ini yang ke-6 kalinya nih. Saya tanya, Jadi bagaimana Yesus saya itu, bisa menjelaskan kalau Yesus itu mulut? dibunuh apa bunuh diri, Cak Kangkung? Oh iya, kalau saya narasi mau jawab, kamu diamlah mulutmu. Juma. Saya diam, Biar kamu saya jawab bisa. ya. Itu pertanyaan 6 kali sudah. Lanjut. Iya, gini, coba kamu diam. Kamu harus tahu dulu makna pembunuhan dan Alamak! kematian. Itu yang pertama. Saya tidak mau itu. Enggak tahu. Saya ingin kejujuran. Yesus kan Oh, mati. kamu nggak mau itu. Iya, Yesus ya kan nggak mati. usah. Makanya nggak usah Yesus kan mati. Oke. Kematiannya ini karena dibunuh atau bunuh diri? Kalau versi yang iblis, mungkin kita tahu lah ya, siapa kawan-kawan iblis ini akan menarasikan nanti dia dibunuh. Oh, Yesus tidak dibunuh. Tetapi versi, kalau misalnya kasih karunia Bapa, sudah jelas di Yohanes 10 ayat 17-18, Yesus menjelaskan bahwa ia menyerahkan nyawanya dengan sukarela, bukan dirampas orang. Oh, oke. Saya baca dalil ya. Saya Sejauh baca dalil. manapun iblis mau Saya baca mencoba dalilnya ya, membinasakan, abangku. termasuk mungkin ada apa namanya ya, Apa itu? pikiran-pikiran iblis yang mencoba Kita baca dalil dulu. Kita baca dalil. menarasikan juga itu menganggap pembunuhan. Kita baca dalil Sama-sama dulu. versi dari iblis. Kita baca dalil di Markus 9. Di situ Yesus sendiri yang berkata begini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan 9 ayat membunuh berapa? Yesus. Nanti Juma kan sering dia peleset-pelesetkan. Dosen yang kurang honor ini kayaknya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Itu dibunuh. Dibunuh atau enggak? Mereka akan membunuh dia. Dibunuh atau gimana ini? Woi. Iya, makanya kan saya bilang tadi Juma, dalam versi apa dia, makanya manusia itu atas dasar apa dia makanya disebut di sana kan free will. Mati Kamu ya. tahu nggak free will Juma? Yang kamu tahu kan nggak ngerti free will kan? Oh apa Saya nasib? bertanya. Kalau nasib buruk sudah pasti buruk. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Enggak. Bang Juma tahu nggak free will dulu supaya Kok lari Yohanes 10? Juma. Alamak. Ternyata biar ya Sulit. Kita niatannya Kalau nggak untuk bisa- beri edukasi, tapi lawan diskusinya begini. Boleh nggak saya bersihin Banyuma? Boleh. Pura-pura Boleh ya? enggak. Boleh ya, izin ya. Ya. Oke, tunggu. Kau turun Bang Ray. Acing. Udah keluluan. Jangan memperbodoh diri, saudara. Jangan hadir di sini Bukan itu, Bang. dengan hanya semangat membela, semangat membenci. Jangan.
ke sini, kasih data, kasih dalil, bernarasilah berdasarkan dalil. Sebisa mungkin saudara-saudaraku ini tidak bertentangan dengan Yesus di dalam bernarasi. Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Berarti dia dibunuh. Dia di situ siapa? Yesus atau orang lain? Itu harus Anda jelaskan. Oke ya. Nah, sekarang permasalahannya ada di simpul awal. Apa itu? Tuhan dalam definisi salib, hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apakah Yesus boleh dikutuk? Apakah Yesus boleh dibunuh? Menurut Tuhan, itu dulu. Menurut Tuhan dulu nih. Kalau menurut iblis, Yesus harus dibunuh. Kalau menurut imam kepala mahkamah agama, jangankan harus, bahkan wajib. Sehingga mereka membuat tipu daya, kesaksian palsu, ya, niatan kemudian untuk membunuh Yesus mereka susun, mereka bersepakat membuat siasat agar dapat membunuh Yesus. Itu wajib bagi imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Itu wajib membunuh Yesus. Izin Bang Juma. Ya, silakan. Yesus diutus Bapa dari surga. Apakah punya free will atau seperti robot? Jalannya Yesus itu menyerahkan semuanya kepada Bapa. Lukas 22, 68, apakah itu free will? 43, 44. Apakah Yesus itu manusia yang merdeka punya free will hak memilih? Betul. Tetapi Yesus senantiasa berserah diri kepada Tuhannya. Coba Anda lihat, dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku, tapi atas kehendakmu, bukan jangan karena kehendakku. Apa akibatnya? Setelah Yesus menyerahkan semua itu kepada Bapaknya, apa akibatnya kemudian? Maka seorang malaikat turun. Nah, untuk apa? Untuk apa malaikat itu turun? Untuk apa kira-kira? Seketika Yesus, Bapa biarlah cawan ini berlalu, tapi atas kehendak-Mu. Setelah demikian, maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Untuk apa itu kekuatannya? Agar kuat di tiang salib atau agar dia segera diangkat ke langit? Itu pertanyaannya. Sekarang permasalahannya kehendak Tuhan. Ngomong dulu. Kehendak Tuhan itu mau Yesus terangkat ke langit atau mau Yesus agar dibunuh? Itu kehendak Tuhannya apa kira-kira? Menurut Bang Juma apa? Oh, diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Kenapa bisa terjadi demikian? Diangkat ke langit. Ketika Yesus dicoba oleh iblis, apa kata iblis dalam Matius 4, Lukas 4? Jika engkau adalah anak Elohim, coba jatuhkan dirimu ke bawah. Aku mau lihat, apakah betul Tuhanmu akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau? Sebab ada tertulis, kalau engkau anak Elohim, maka Tuhan Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Seandainya Yesus jatuhkan dirinya, menurut Bang Juma gimana efeknya? Seandainya Yesus menjatuhkan dirinya, berarti malaikat akan turun membopong dia sampai. Salah Bang Juma. Salah. Kok saya yang salah? Kenapa bisa? Iya, itu yang dikatakan siapa tadi. Kalau dia menjatuhkan dirinya, berarti dia sudah patuh kepada iblis. Berarti tidak dia sudah, tidak. Itu yang diinginkan iblis. Iblis menginginkan dia supaya tunduk patuh kepada iblis, menuhankan iblis. Sehingga ini tidak mungkin terjadi, Bu. Kenapa? Karena malapetaka tidak akan menimpa kamu. Salah Bang Juma. Kupastikan dia mati karena dia sudah menuhankan dan menuruti hawa nafsu iblis. Tidak mungkin. Tuhan sudah menorehkan. Tuhan sudah menorehkan. Tuhan tidak akan meninggalkan kemudian. 3 kali loh Bang Juma loh, kalah aku buat. Tuhan tidak akan membiarkan Yesus seorang diri. Itu Yesus sendiri yang mengatakan, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam dirinya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka malaikat ini akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu dalil nubuat untuk Yesus. Anda kan mengatakan bagaimana seandainya Yesus loncat? Apakah dia mati? Enggak mati karena sudah Tuhan rancang dia tidak akan mati, dia akan diselamatkan. Boleh aku jawab. Silakan. Jadi ini ilmu semua Bang Juma. Buset Ketika dah. Yesus, ya ilmu semua. Ini, kalau dia menuruti keinginan iblis jatuh, berarti dia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu yang ditakutkan oleh Yesus, kayak mengatakan kalau Itu asumsi. dijauhkanlah, ya Itu dijauhkanlah asumsi. cawan ini. Nah sekarang begini, Itu asumsi. berapa kali? Aduh Bang Juma, dengarkan Itu aku, Bang Juma. asumsi. Yesus tidak akan dibiarkan mati. Itu Gini, intinya. ketika Herodes mengatakan bunuh semua anak bayi laki-laki. Pak Juma, Itu, Iya Bang. coba habisin Intan. Bu Karyana, bentar dulu Bu Karyana. Kan berandai-andai ini, seandainya Yesus benar menjatuhkan dirinya ke jurang, terus dia mati gitu ya. Artinya apa? Tidak ada penyaliban. Terus Tidak ada. bagaimana Kristus? Gagal total. Jadi nggak ada penebusan dosa, Bumi ini sudah dikuasai iblis, berarti kita semua nggak ada salib, resmi. nggak ada Kristen dong, nggak ada Kristen cuma untung aja. Memang baru tahu. Memang betul. Ya udahlah. Aku pastikan 1000%. Memang betul. Saya masih menunggu Aku pastikan dalil. 1000%. Tidak perlu lagi nabi, tidak perlu lagi apa-apa. Kalau Yesus sekali saja melakukan dosa, itu yang ditakutkan oleh Yesus. Jangan saya berdoa terus menerus sampai keluar darah dari ini, supaya dia tidak, karena iblis, bayangkan Lucifer dan sepertiga malaikat, mereka sama-sama dari sorga loh. Dia memperalat manusia, menyesatkan manusia supaya bumi ini dimiliki dua kali, yaitu pada saat Adam Hawa melakukan dosa kedua kali, pada saat Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Oke, saudara. Halo? Iya, dalil saya tunggu dari jam pertama, menit pertama dari tadi dalilnya Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar itu belum ada dalilnya. Tuhan menginginkan kematian Terhadap orang benar. siapa orang benar? Yesus orang benar. Apa? Di mana Bapak Yesus? Di mana Begini. Bapak menginginkan Yesus dibunuh? Dalil. Sejujurnya beda keinginan dengan menyetujui. Iya. Gini ya, saudara, dengarkan aku. Ini ilmu loh. Dipelintir ya, terus. Tuhan tidak pernah menginginkan terjadi tsunami, tapi Dia mengizinkan. Dia tidak ingin dan mengizinkan. Paham ya? Oke. Tsunami. Ini bukan banjir di tsunami, Aceh, ini pembunuhan. kejadian apa-apa Tsunami. tidak diinginkan Tuhan. Dia tidak suka. Tsunami itu adalah kondisi alam. Ini bukan beda. Loh, Di tapi sini semua ada seizin Tuhan. Semua di sini sepengetahuan ada Tuhan. keterlibatan kemudian orang-orang ada nggak termasuk keterlibatan Tuhan dalam iblis. itu? Sekarang Alam ini ada Tuhan yang mengendalikan, saudara, tapi mengizinkan. Iya benar. Tapi Tuhan tidak menginginkan, beda menginginkan dengan mengizinkan, saudara. Itu. Bukankah Islam mengatakan semua seizin Tuhan? Karyana, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Itulah salahnya iblis, dibunuh yang tidak bersalah. Boleh nggak? Ya nggak boleh dong, semut aja nggak boleh bunuh, saya bilang. Jadi membunuh orang yang tidak bersalah itu melanggar perintah Dosa. Tuhan ya, dosa. Ya ke neraka dia, ke neraka. Jadi pembunuhan Yesus itu pelanggaran perintah Tuhan ya. Yes. Oke, udah dijawab Bang Yuma. ya udah. Udah. Udah selesai. Berarti Silakan yang lain, silakan. Berarti Saya hanya Kristen. ikut bantu. Ya, berarti Kristen dalam hal ini menerima keselamatan dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan.
Berarti menerima hadiah dari iblis. Kasihan. Sensitif kalau itu Bun, banyak orang ngamuk nanti. Nggak ngerti dari tadi dibilangin, aduh. Ketika Yesus menuruti perkataan iblis, menjatuhkan dirinya, berarti dia tunduk takluk kepada iblis. Artinya gagal semua. Sekarang begini, oke lah, Yesus tidak menuruti itu. Tapi ketika imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, apakah Yesus mengikuti tipu muslihat dan kesaksian palsu itu? Yesus tidak menginginkan itu. Yang kena rokok adalah orang-orang Farisi itu. Mengikuti enggak? Siapa? Yesus. Kesaksian palsu, tipu muslihat yang dirancang oleh mahkamah agama orang Farisi imam kepala, Yesus ikuti enggak? Ikuti karena dia sudah tahu ajarnya. Berarti Yesus berkongko-kongko melanggar perintah Tuhan. Loh, sekarang gini. Oke, sebaliknya Bang Juma, berlogika dulu. Sebaliknya, kalau dia mengikuti, kamu salahkan. Ketika dia mengingkari, kamu juga salahkan. Mau apa sih maunya? Lah, kalau Yesus kemudian melawan itu katanya, itu berarti dia mengikuti firman Tuhan. Kenapa? Kan Tuhan tidak menginginkan kematian. Ia menginginkan kematian. Ia menginginkan kematian adalah orang-orang jahat. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu. Yesusnya bagaimana? Apakah menuruti kesaksian palsu? Menuruti tipu muslihat itu? Menuruti iblis yang datang kepada Yudas itu? Ya atau tidak? Menuruti? Oke, begini Bang Juma. Kalau saya ya menciptakan pesawat, ya kan? Terus pesawatnya jatuh, itu force major kan? Artinya kegagalan. Ya enggak? Berarti Beda Yesus dengan tahu. Tuhan. Yesus, apakah Tuhan Yesus tidak pernah tahu? gagal. Apakah Yesus tahu bahwa orang Yahudi membuat kesaksian palsu untuk membunuh dirinya? Yesus tahu enggak? Bapak tidak pernah one prestasi, itu ingat itu. Tidak pernah Yesus one tahu prestasi. enggak kalau orang-orang Ketika membuat dia tipu mengutus muslihat? anaknya, tidak pernah suatu kegagalan. Itu suatu ketetapan. Jadi itu yang nggak dipahami oleh teman-teman kita semua. Saya heran kenapa Ibu selalu masih diterima di komal-komal Islam. Betul, saya heran aja. Heran saya. Karena nggak ada faedah, nggak ada ilmu. Makanya Bang Arif, Mau jangan dibantah tembakkan aku ya. keras perempuan, Dari tidak orang dari kosong. dibantah membodohi. Janji ya, jangan tambahkan aku ya. Ibarat Iya, kata nggak ada PT, manfaatnya sama sekali, nggak ada. Ibarat kata Ilmu PT, nggak Bang Juma. ada. Bang Juma ibarat kata PT daripada dari kosong. Tapi banyak orang dibikin stres ajarannya. Sehat Bang Andi. Karyana. Ajarannya nggak ada yang masuk akal. Tolong jangan naikkan aku lagi ke Ya sini Bang 50 Andi kali ganti sehari. nama lagi ini. Iya betul, nggak usah dinaikkan naik. Kalau bisa karyanya ini diblokir aja, ngapain dipertahankan Iya, orang-orang blokir permanen nggak apa-apa. penyesat kayak gini ngapain? Semua orang diblokir. Penyesat nggak boleh kemudian kita berkongko, berteman dengan cukup sekali 2 kali kalau kita sudah bimbing mereka, tetapi mereka bisa memberikan edukasi. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada manfaatnya, nggak ada. Kita memperbodoh diri dengan mempertahankan pendebat Kristen yang kayak begitu. Kasihan orang Kristen yang mau belajar. Apakah Yesus tahu bahwa mahkamah agama melakukan tipu muslihat untuk dirinya? Apakah Yesus tahu bahwa Yudas dirasuki iblis untuk mengkhianati dirinya? Apakah Yesus tahu bahwa mahkamah agama melakukan kesaksian palsu terhadap dirinya? Tahu tidak? Tahu atau Iya. tahu? Tahu. Intinya dari pertanyaan itu apa? Ya kalau Yesus tahu dan Yesus tidak melawan itu, berarti Yesus Kenapa? berkongko-kongko di dalam kejahatan. Dia dibilang dia diam saja. Aku udah tahu. Itu dia dibilang dia Yesus Satu-satu diam ya, saja. satu-satu. Tidak tahu jawaban abang begini. Itu mah memang dari awal abang pokoknya pengen bener. Kalau aku sih nangkepnya gitu loh. Saya begini. pingin Yesus jangan Bang, disalib. manusia biasa. Kalaupun ada Bang, penyaliban, Bang, jangan Yesus, karena Yesus orang benar. Bang Suma. Kalau Anda gimana? Kalau Anda gimana?
Kalau saya nggak mau Yesus orang benar ini disalib. Kalau Anda gimana? Saya dulu. Mau atau nggak Bang mau? Suma saya dulu. Bang Suma saya dulu bisa sebentar. Nah, silakan. Ya, jadi begini maksudnya kalau saya begini ya. Kalau kita mau cari sesuatu dengan tujuan untuk menjatuhkan sesuatu, itu kita nggak penting kita benar atau salah, kita pasti akan bilang cari alasan apapun untuk menjatuhkan sesuatu. Kita bukan mencari kebenaran. Begitu Bang. Jadi begini, saya jawab itu yang tadi Bang ya. Justru kebenaran ini yang ingin kita ungkapkan. Dengar dulu Bang, kasih kesempatan saya bisa nggak Bang? Dengerin dulu Bang Zuma dah. Bisa kasih kesempatan saya nggak bicara Bang? Nggak kasih kesempatan. Kasih kesempatan saya ya. Jadi begini Bang. Jangan Kenapa congor. Yesus diam? Khalil. Iya, Ngapain kenapa didengar Yesus kalau cuma diam? bohong? Loh Bunda, kamu diam dulu, jangan campur. Ini begini, kenapa Yesus diam? Itu memang seperti nubuatan. Dibawa ke tempat pembantaian domba itu tidak mengeluh. Itu sesuai nubuatan. Nah, kenapa dia tahu? Memang dia tahu. Nah, makanya Yesus itu bukan dijatuhi hukuman mati karena kesalahan pengajaran dia yang dicari-cari salah oleh orang Yahudi, tetapi karena pernyataan dia yang mengatakan, dia menjawab kepada dia yang membesar, akulah Mesias, akulah anak manusia itu, anak Allah yang maha tinggi, dan kamu akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Itulah yang membuat kesal orang Yahudi. Mereka bilang, tidak perlu lagi kita cari-cari saksi, dia sendiri sudah mengaku dirinya adalah Allah, Mesias, anak Allah. Itu makanya dia dihukum. Bukan karena apa? Dan itu menggenapi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah kepada semua umat manusia. Jadi kalau kalian cuma mencari kesalahan, percuma. Kalian jadi pelawak saja di kumar ini. Gantian. Intinya, sebaiknya kalian bertobat dan mengakui sama seperti di Quran. Ya, Isa binti Maryam itu adalah kalimatullah, firman Allah yang menciptakan. Lari ke sono. Entar dulu Bang Handi, Bang Di, nggak usah. Mereka suruh orang Saya bertobat. berharap Bang Andi, saudara aku malu Christian dengan kamu, ini Bang Andi, jangan, Bang Andi. sedikit agak sehat ya. Begini saudara Christian. Yang tahu tentang kitab Taurat, kitab Mazmur, itu orang Roma Yunani atau orang Yahudi. Dalam hal ini imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi. Siapa yang tahu? Orang Roma, orang Yunani, atau orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi? Siapa yang lebih tahu tentang kitab-kitab mereka? Oke, thank you. Makanya saya bilang, Yesus yang mengetahui, paling tahu kan itu mereka. Jadi saat dia ngomong itu, orang Yahudi tahu apa artinya Mesias. Orang Yahudi tahu apa artinya sebutan anak manusia yang Yesus selalu bilang, anak manusia, anak manusia. Karena di kitab mereka kalau bicara anak manusia, itu sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Itu, makanya mereka tahu, makanya mereka marah, langsung dikoyakkan jubahnya imam besar itu. Udah, saya tidak tanya ke situ. Ya enggak. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Anda paham. Saudara, jangan sok pintar depan saya. Nanti kuludai matamu. Wih, jangan kau sok pintar depan saya tentang Bible. Lah, kamu pelawak. Kamu pelawak. Yang saya tanya, mana yang lebih tahu? Orang Yahudi tentang kitab Tanakh atau orang Roma Yunani? Singkat jawabnya. Yang tahu siapa? Kan saya sudah jelaskan. Orang Yahudi kamu kan? Kamu ngerti juga, makanya orang kamu Yahudi. Oke, orang Yahudi. Sepakat kita? Sepakat kita? Sepakat nggak? Iya, kamu pelan otakmu. Coba kamu baca aja, baca Alkitabnya. Oke, sepakat ya. Oke. Sekarang begini. Kalau kita sepakat yang lebih tahu bahwasanya Taurat, kitab Tanakh, Yesaya, Mazmur itu adalah orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama. Kalau Anda mengatakan sudah dinubuatkan, terus kenapa imam kepala Kayafas menubuatkan tentang kematian Yesus? Kalau memang sudah ada nubuatannya di kitab-kitab Tanakh. Katanya orang Yahudi yang lebih tahu. Di mana menubuatkan? Di mana menubuatkan? Di dalam Yohanes 11, di situ jelas sekali
Coba Anda baca yang lengkap. Imam Kayapas Coba Anda baca lengkap. Imam Ya, Anda baca Kayapas, lengkap biar jelas. Baca. Imam Kayapas bernubuat. Saya bacakan sama Anda ya. Baca ya. Ya, begini. Saya baca. Tetapi di antara mereka, yaitu Kayapas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jikalau satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu Kayapas sebagai imam besar katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayapas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Benar bang. Karena nubuat-nubuat itu sudah dibuatkan dari awalnya. Ya, bukan baru zaman itu. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa Israel dari Ya, apa? kitab Nabi sudah menyatakan itu bang. Yesus dinubuatkan mati. Kitab Nabi sudah menyatakan Yesus itu. dinubuatkan oleh Kayapas mati dari apa? Iya, karena supaya itu apa? memang sudah Supaya dia bangsa kutip Israel terbebas dari karena apa? dia kutip dari kitab Nabi yang Supaya terdahulu. Bani Israel terbebas dari apa? Dia sudah Kayapas sebagai imam besar. Jangan takut kebenaran bang. Jangan diminum. Kayapas Jangan takut kebenaran, Bang. Kayapas Makanya bertobat bang. Kayapas bernubuat. Ikut Isa bang. Jangan ikut Muhammad. Orang ini nggak jelas turunlah kau. Mampus. Kalau ilmu masih secuil, jangan sombong di hadapan kami. Ini Kayapas aja, Anda nggak tahu kalau Kayapas itu bernubuat. Sampai Anda menjilat-jilat kemudian Yesaya, Mazmur, bahwa Yesus memang sudah dinubuatkan. Sementara yang punya kitab baru akan bernubuat untuk kematian Yesus. Itu penubuatannya agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Bukan karena Hilang suaranya. saudara Kristen ini ada-ada aja. Berarti tujuan mereka itu dari segi politik, bukan penebusan dosa ya? Gimana bang? Tujuan politik ya, Iya. bukan penebusan dosa. Politik. Iya, politik, ekonomi, geopolitik yang menyebabkan kemudian mereka ingin membunuh Yesus. Bukan Untuk karena bangsa dosa. Israel. Untuk bangsa Israel guru tadi, Iya, bukan untuk bangsa Israel saja. Bukan untuk bangsa lain. Ketakutan mereka itu karena kalau Yesus tidak dihabisi, mereka ini akan kehilangan segalanya gitu ya? Iya, betul. Kalau Yesus tak dihabisin, maka bangsa mereka akan dirampas oleh Roma dan Yunani. Nah, tidak ada perpuluhan. Andi Rito enggak ada perpuluhan, enggak ada pajak. Ikuti habis. Karena udah banyak jadi pengikut Yesus. Andi Rito, Kristen Muslim, saudara? Andi Rito, Nia, pada tantrum naik. Tapi ada dua juga data itu banyak mak. Menurut mereka itu bukan Mesias yang ditunggu-tunggu, jadi memang nggak senang dia. Iya betul. Iya. Bukan dari jalur Daud. Up to you, Kristen, Mia, ya naik Kristen dulu, yang multi Kristen ya banyak kali permintaan saudara Muslim. Yang Kristen dulu multi ya, capek memilih ya Allah. Up to you, Kristen Muslim, Nia, Muslim. Yang Kristen salah pencet kali bang. Nia, banyak salah pencet. Tadi Banjuma itu disuruh bertobat loh. Gimana perasaan disuruh bertobat Banjuma? Iya, bikin jengkel saja. Disuruh bertobat. Bagus juga. Disuruh bertobat sama si jahat. Sementara dirinya jahat. Kebalik kali, mestinya dia bertobat dulu.
baru nyuruh orang, dia sendiri belum tobat kok. Ya itu kenapa pingin kali Yesus disalib? Heran saya. Di kepalanya penyaliban lah yang menyelamatkan dirinya itu. Kalau tidak disalib Yesus, tidak ada Tuhannya, Gurunda. Bukan, itu intervensi Romawi. Ajaran Romawi kan kayak gitu. Silakan. Ya, saya masuk sedikit dulu. Edi, Ya, sebentar silakan. Bang Goto, baru ini. Edi, Kristen, saudara. Edi, Malam. Ya. Kristen. Kristen, saudara. Astagfirullahaladzim. Kristen, Edi. Iya, Pak iya, Edi. Kak. Iya, Oh, iya. Kristen. Oke, silakan. Silakan Bang Goto, apa yang mau disampaikan? Ya, kira-kira 3 sampai 5 menit. Jadi begini kawan-kawannya. Eh, sebenarnya sejarah itu sudah menulis jelas ya bahwa siapa tokoh yang bernama Yeshua Mesia itu. Tempo hari kan kita sudah jelaskan bahwa Yeshua Mesia ketika dia masih hidup itu adalah salah satu tokoh yang tertulis dalam sejarah yang sangat sulit dibunuh. Ya. Jadi banyak alasan untuk mengatakan Yesus tidak disalib kan begitu. Maka benarlah Al-Quran dengan mengatakan wama talabuhu ya, wama kataluhu ya. Dan dia tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Jadi saya akan ulang narasi ini beberapa alasan Yesus tidak disalib. Yang pertama ya, sebelum kita Yesus menghilang di Yohanes 8 ayat 59 itu, beliau pernah diterangkan juga pada saat ingin dibunuh itu beliau menghilang ya, tepatnya di Nepal dalam salah satu buku karangan Elizabeth Clark Prophet ya, The Lost Years of Jesus itu ya, tahun-tahun kehilangan Yesus dalam Bible. Jadi Yesus itu ada beberapa alasan tidak disalib atau tidak bisa dibunuh ya. Nah, saya akan ungkapkan beberapa alasan itu. Ini narasi lama tapi kita ulang lagi ya, mungkin banyak yang belum dengar. Jadi yang pertama, Yesus sulit dibunuh karena Yesus punya karomah. Ya, yang pertama dia bisa berubah rupa ya. Di Markus pasal 9 ya. Matius pasal berapa? 17 kalau nggak salah ya. Dan Markus pasal 9 ya. Terus yang kedua, Yesus bisa menghilang. Yohanes 8 ayat yang ke-59. Yang ketiga, Yesus sulit dibunuh karena kita selalu dikabulkan. Dia berkata pada murid-muridnya, mintalah dalam namaku, maka Bapakku akan memberikannya. Kan seperti itu. Nah, sedangkan murid-muridnya saja berdoa, minta dalam namanya dikabulkan, apalagi dia. Makanya ada Ibrani 5 ayat 7. Oleh karena kesalehannya, maka doanya akan terjawab. Ya. Jadi yang keempat itu surat Pontius Pilatus kepada Raja atau Kaisar Tiberius ya, Kaisar Roma, bahwa ia tidak mendapati kesalahan. Nah, sementara pada masa itu memang Roma tidak boleh menyalibkan oleh orang yang tidak bersalah. Dan yang terakhir alasan Yesus tidak disalib karena memang sejarah panjang ya Yahudi ketika tokoh-tokoh ini dikatakan seorang nabi ya, apalagi dikatakan Mesias, selalu diberikan kemenangan ya. Yang dilabel Mesias oleh Allah Yahudi biasanya ya menurut sejarah itu selalu dimenangkan. Contoh Raja Kores, Raja Persia ya, diangkat Mesias di Yesaya 45 ayat 1. Beliau dimenangkan dari Raja Babel sehingga mampu membebaskan bangsa Israel keluar dari Babel atau pembuangan di Babel. Nah, kenapa Yesus itu sulit sekali dibunuh? Ya, kenapa? Karena beliau salah satu tokoh yang tertulis dalam sejarah. Memang selaku pimpinan tinggi Farisi ini, beliau punya banyak perlindungan. Selain perlindungan spiritual, beliau juga itu punya perlindungan dari sisi fisik atau dari pengikut-pengikutnya. Nah, kita perlu pahami bersama. Jadi kisah-kisah tentang penyaliban Yesus, ya, pembunuhan Yesus, sebenarnya ini hanya kisah-kisah rekayasa. Untuk apa? Untuk menekankan kebangkitan. Nah, sekarang kalau memang Yesus tidak dibunuh, ya, sekarang siapa yang tergantung di kayu salib? Kan begitu. Dalam Sanhedrin 43a, Yahudi mengakui bahwa kami telah menggantung Yeshua Mesia, kami telah merajam lalu kami menggantung Yeshua Mesia. Kalau kata menggantung di situ adalah disalib, berarti siapa yang disalibkan? Kalau Yesus sulit dibunuh, ya, karena salah satu tokoh yang sulit dibunuh pada masa itu adalah Isa.
Ya, seperti saya jelaskan tadi alasannya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang digantung di kayu salib? Nah, kita juga sering bahas ini. Sebenarnya yang tergantung di kayu salib itu adalah seorang yang dikatakan nabi palsu, ya. Coba kita perhatikan baik-baik di Galatia 3:13 itu kan sebenarnya Kristus telah mati untuk kita, ya. Dia menebus dosa kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kalau kita lihat kata kutuk di sini, ya, kata kutuk dalam budaya Yahudi, Bang, itu tidak pernah ditujukan kepada seorang nabi. Kata kutuk itu ditujukan selalu, ya, kepada para pengajar-pengajar palsu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama kawan-kawannya, karena kita harus belajar budaya sedikit, ya, Yahudi, karena kita membahas budaya Yahudi. Bang Goto izin, mungkin sebentar baru dilanjut, ya. Karena si Edi ini di atas sudah ini. Bentar dilanjut, Bang, boleh? Oh, iya, Bang Goto. Ya, silakan. Oke, Edi silakan tanggapi. Ini penonton di bawah ini nggak sabaran. Silakan Bang Edi. Iya. Kau nyimak tadi tuh, Bang? Iya, holo. Holo, silakan. Holo. Lanjut dulu lah. Udah. Katanya disuruh berhenti jadi. Ntar 1 menit lagi, tapi ya sudahlah. Oke, lanjut. Dia belum mau diskusi. Silakan, Bang. Lanjut aja dulu. Iya, jadi kawan-kawan, ya, menurut budaya Yahudi, ya, kata kutuk itu hanya disematkan oleh untuk pengajar-pengajar palsu. Sekarang kita lihat nubuatannya, ya. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28, 29, 30 kan jelas di situ penggenapannya, ya. Nah, di situ dikatakan dengan demikian ada tertulis, ya, aku haus, kan begitu. Nah, ketika tadi saya katakan bahwa Yesus sulit dibunuh, kalau begitu dalam Dewan Sanhedrin 43a, siapa yang dibunuh menurut Yahudi? Kan begitu. Ini kan sudah sering dibahas oleh Bang Zuma, ya. Nah, sebenarnya, ya, kata-kata penyaliban itu tidak pernah ada dalam budaya Yahudi. Yang ada itu tergantung di sebuah pohon. Jadi sebelum Yesus disalib, itu ada 16 orang yang dikatakan juru selamat digantung di pohon dalam budaya Yahudi, kawan-kawannya. Jadi kata disalib itu berarti kesengsaraan. Dan kesengsaraan ini, ya, menurut budaya Yahudi, ya, adalah satu proses di mana orang yang menderita kesengsaraan ini tidak boleh ada dalam tengah-tengah bangsa Yahudi, karena akan menajiskan tanah Yahudi, ya, yang sering kita baca Ulangan 21, 23, Ulangan 27, 25, ya. Yang paling penting itu Mazmur 69 ayat 21 dengan 22. Ini adalah nubuatan siapa sebenarnya yang tergantung di kayu salib, ya. Poin besarnya kita bisa baca di Yeremia 23:15. Sebenarnya Yeremia 23:15 itu sudah menjelaskan dengan jelas siapa yang tergantung di atas. Kan begitu. Hanya nanti saya kepanjangan karena saya hanya minta tadi waktu 3-5 menit. Jadi yang jelas yang tergantung di atas adalah seorang yang mati minum racun anggur asam. Sekarang pertanyaannya, ketika Yeremia 23 ayat 15 mengatakan nabi palsu adalah orang yang mati minum racun, ya. Nah, dengan demikian tergenapilah sudah nubuatan Mazmur, tergenapilah sudah nubuatan Yeremia. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kepanjangan, silakan. Ya. Semua itu menurut kamu gimana? Apanya itu gimana, Bang? Kata-katamu itu menurut kamu gimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bang, ya. Dalam kitab Tanakh Perjanjian Lama itu ada total 1239 nubuatan-nubuatan, ya. Nah, dalam kitab Tanakh, ya, Perjanjian Lama Anda, ya, tidak terhitung Perjanjian Baru, ya. Dari 1239 nubuatan-nubuatan itu harus digenapi, Bang. Tidak bisa tidak. Makanya John Barton Penn dalam bukunya Encyclopedia of Biblical Prophecy, ya, itu dengan jelas menerangkan bahwa Mazmur 69, 21, 22 itu sudah tergenapi. Kan begitu, Bang Edia.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada yang tergantung di kayu salib? Betul, ada orang yang tergantung di salib, tapi apakah itu Isa the Masihu? Apakah itu Yosua Mesia? Apakah itu Isa Masih? Ternyata menurut sejarah sendiri ya, yang tergantung di atas itu bukan Isa Masih atau bukan Yosua Mesia. Karena Yosua Mesia adalah tokoh yang paling sulit dibunuh sepanjang sejarah. Begitu kira-kira Bang Edi. Sampai di sini mungkin paham Bang Edi? Iya, yang mati di kayu salib itu menurut kamu siapa? Ya, saya sudah jelaskan tadi Bang. Abang bisa baca di Ulangan 2725, Ulangan 2123, Mazmur 69 ayat 21, Yeremia 23 ayat 15. Itulah orang yang tergantung di kayu salib. Iya, tapi yang keimanan kami itu yang mati di kayu salib itu ada Yesus. Ya, itu kan klaim Anda. Iya, makanya kutanya tadi menurut kamu gimana? Oke, kalau gitu saya akan angkat salah satu narasi ya. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Masih Bang, masih. Lanjut. Ini ilmu. Silakan. Saya mencatat. Lanjut. Ya, kalau gitu gini, saya angkat salah satu buku karangan seorang master teologi ya, seorang penulis dari Inggris ya. Judulnya itu The Reason of Egg ya, The Reason of umur akal ya. Namanya itu Thomas Paine ya. Beliau berkata begini ya. Sejarah kekejaman dalam Bible itu sebenarnya bukan fakta real ya, terutama yang terjadi terhadap Isa, kawan-kawan. Kenapa? Karena tokoh Isa ini adalah tokoh yang sangat sakral di masa itu. Thomas Paine katakan begini ya, hampir mirip dengan pernyataan Thomas Hobbes ya, yang mengatakan bahwa klaim-klaim ya firman Tuhan dalam Bible itu tidak sesuai dengan bukti historikal ya dalam bukunya Leviathan. Kenapa saya menggabungkan kedua filsuf ya asal Inggris ini yang juga master teologi ya? Kenapa saya gabungkan? Karena memang apa yang terjadi di abad ke-1 ya sebenarnya tidak sesuai apa yang ditulis dalam Bible abad ke-4. Kenapa justru lebih dekat dengan Al-Quran ya? Narasi-narasi itu mulai dari Yesus lahir ya sampai perjalanan panjang Yesus sebelum masuk penyaliban ya, dikatakan bahwa dia tidak membunuhnya bahkan menyalibnya, kan begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran itu murni wahyu Allah. Apa yang diterangkan itu sesuai dengan sejarah di fakta di abad-abad itu, abad ke-1 itu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kenapa sampai beberapa penulis ya justru nanti menulis di abad-abad ke 17, 16, 17, 18, 19 kan begitu, karena mereka meneliti, mereka mendapatkan bukti-bukti baru bahwa memang ternyata kisah-kisah kebangkitan itu hanyalah kisah-kisah karangan yang dikarang oleh para filsuf Roma, para master-master ya, yang bersangkutan dengan budaya Roma pada saat itu, terutama Helenistik, untuk mengaburkan ajaran, untuk mendirikan sekte baru. Ini bukan kata saya hanya meneliti ulang. Ya, berkali-kali saya sudah katakan bahwa budaya Yahudi itu ya, Bang, dimanipulasi oleh salah satu sekte pada saat itu yang sudah menggeser Kristen asli, yaitu sekte Katolik. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Ya, nanti kepanjangan ya. Karena banyak typing di bawah kepanjangan, gitu kira-kira. Ya mungkin dilanjut aja Bang Zuma atau Bang Andi, silakan. Ya silakan Bang. Ya sebenarnya narasi ini kan sudah narasi lama Bang. Kalau kita pakai akal sehat ya, menggunakan rasionalisme kita bisa membedakan sebenarnya mana narasi yang benar, mana narasi yang salah, mana literasi yang kuat, mana literasi yang lemah, kan begitu. Apakah kita bisa pernah membandingkan bahwa literasi ini yang lebih kuat ya, ini yang lemah? Kan tidak, kan begitu. Dari Bible dan Al-Quran itu masalahnya, karena kita tidak pernah melakukan studi dalam ya, terutama teman-teman atau buku Kristen.
Ya, silakan disapa mungkin tamunya dulu, silakan, Bang. Terus, Selamat siang, selamat malam. ya malam. Malam, Bang, malam. Masih, STPL Kristen, ya, silakan STPL. Sepsin, Sebs. Apa sih nama ini? Kristen Sebs. Kristen Sep. STPL silakan. saya belum tahu nih apa ini yang dibahas ini. Saya nyimak aja dulu. Apakah Ada temanya di atas tuh. penyaliban itu kehendak Tuhan atau keinginan iblis? Sebab terjadinya penyaliban. Pertanyaanmu, pertanyaan pakar kelas tinggi. Itu sebenarnya harusnya ditanyakan itu ke Oki, ke Rudi, Edis. Saya cuman orang awam. Tapi walaupun begitu saya akan coba menjawabnya. Ya, waktu saya menjelaskan tolong tidak di... Tapi saya udah tanya ke Edis dulu. Nah, Nih, aku mau bicara. Dengerin dulu. Aku ditanya, aku mau menjawab. kok Kamu kan bilang kok tadi menjelaskan? pertanyaan ke Edis. Udah makanya bicara dengerin aja kamu dulu. terus udah. Ya udah. Saya dulu pernah tanya ke Edis. Dis, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia bilang Yesus bukan Tuhan. Yesus itu bertuhan. Nah, itu kata Edis. Gimana? Tanya, Setuju? Kenapa diturunin? Jangan diturunin atau nggak ada mainan. Nggak ada yang nurunin. Nggak, biasanya dia turun sendiri. Dia kan bilang tadi tanya ke Edis. Saya udah pernah nanya ke Edis loh masalah Yesus. Edis jawab, Yesus itu bertuhan. Gitu kata Edis. Baru dia mengancang-ancang menjawab dengan sangat beraninya. Bang Handi masuk. Ayo naik lagi teman-teman ke resteng yang lain. Sama halus itu kalau STPL itu ada bedanya. Halus lebih parah lagi. Bocor halus itu Bunda. Tidak, semangatnya itu yang sangat menggebu-gebu kayak pejuang ini kemerdekaan. Tapi tak terlalu ngambek sih. Ngambek digedein sih. Nah itu dia naik tuh. La Percian, nama kok aneh-aneh. La Percian, Kristen. Tambah parah ini. Tambah parah ini. Nggak apa-apa. Ini habis obatnya. La Percian, nama kok Sosor generasi. masuk lagi mentok generasi ya. Ini kemarin, yang kemarin ini. Yang tadi siang, Siapa yang tergantung? Kalau di Bible Barnabas itu ya Yudas. La Persian tipu saudara. Iya, Injil Barnabas itu sebenarnya sudah jelas menerangkan itu. Banyak sekali nubuatannya sebenarnya dalam perjanjian lama, hanya tidak digali secara dalam kan begitu. Di Mazmur itu banyak. Nubuatan siapa sebenarnya tergantung di kayu salib kan begitu. Hanya tidak dipelajari secara dalam sama teman-teman Kristen. Banyak sekali sebenarnya. Di Bible aja itu kematian Yudas kan berbeda itu si penulis satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan di Kisah Para Rasul katanya Yudas itu jatuh tertelungkup, isi perutnya terburai keluar. Ya, Tapi di Matius diceritakan bahwa setelah melemparkan uang pengkhianatannya dia pergi gantung diri. Menggantung diri pada waktu itu ya itu tafsiran Bapak Gereja juga. Bahwa itu dengan cara disalibkan. Iya. Itu kematian Yudas. Nah, Matius 7 ya. Matius 27 ayat 5, Kisah Rasul 1:18. Itu kematian Yudas itu gitu. Kematian aja berbeda. Yang jelas
penulis Bible nih, penulis Bible itu sama termasuk mohon maaf yang dituhankan oleh mereka itu matinya nggak ada yang benar. Itu kesimpulannya. Berani saya bertanggung jawab itu. Yesus mati di tiang salib. Nambil Terus kata-kata Yana. Paulus matinya seperti apa? Dipenggal. Yudas, Lukas, Yohanes, Markus, Matius gimana semua matinya tuh? Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng, macam-macam. Ada yang diseret dengan kuda. Mengenaskan. Yang kedua adalah para penulis Bible itu tidak ada sanadnya kedua orang tuanya siapa, waktu kecil ngapain, latar belakang keluarga lah. Enggak kita tahu, seperti Paulus keluarganya siapa gitu, Lukas keluarganya siapa, kita nggak tahu. Tapi yang kuheran itu Bang Handi Daeng, yang dia sorot itu sering kan Nabi Murab minum racun lah. Paulus yang sebagai rasulmu itu yang membawa Kristen itu dipenggal, kawan. Dipenggal, dipisahin kepala dengan badan. Kuburannya ngomong kayak gitu masuk di YouTube, diperhalus bahasanya Bunda. Dipenggal. Ya matinya nggak bener lah gitu loh bahasanya. Matinya nggak benar kan, banyak juga yang matinya terjun ke jurang nggak benar. Kita udahlah, kita sampai nih ya, sampai nih pelampiasan Kristen Muslim. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma mau minta tolong Kak. Aku lagi dapat musibah. Istilahnya mau minta tolong kepada semua di sini. Aku buat bantu pemakaman kakak aku Kak. Istilahnya nggak ada uang sama sekali. Terserah kakak, semua yang ada penonton di sini seikhlas-ikhlasnya. Pemakaman. Bentar dulu, daerah mana itu? Kalimantan mana? Kabupaten apa? Kabupaten Barito Utara Kak. Kalimantan Tengah ya. Kalteng, Barito Utara, kecamatan? Barito Utara Kak. Kecamatan apa itu? Kecamatan Gunung Timang Kak. Gunung Timang. Udah meninggal kapan? Tadi siang Kak. Emang nggak ada tokoh masyarakat, ini fardu kifayah loh. Iyo, tetanggamu tuh banyak keluargamu. Bentar dulu Bunda. Iya, aku nggak bohong. Istilahnya aku buntu pikiran. Mau istilahnya dibantu nggak masalah. Insya Allah kita bisa bantu kok. Yang penting kan jelas itu fardu kifayah loh. Kalau ada seorang Muslim meninggal tidak ada yang ngurus, kita semua ikut berdosa. Itu hukumnya ya. Istilahnya buat biaya aku pulang, bukan ngurus pemakamannya. Biaya pulang bukan pemakaman. Istilahnya mau ngadirin kakak, mau istilahnya pemakaman. Bentar dulu Bunda. Buat pemakaman oke ya, nggak ada masalah ya. Iya, nggak ada masalah Kak. Aku nih ibaratnya terhalang di jalan, sudah kehabisan ongkos, nggak tahu lagi. Mau pulang kemana? Iya, ke tempat tadi Kak, Kecamatan Gunung Timang itu. Memang sekarang di mana? Ini sekarang ada di kabupaten. Kabupaten Barito mau ke Gunung Timang. Iya Kak. Ini depan masjid. Ada nggak pengurus masjid di situ? Aku nggak tahu Kak. Soalnya kalau walaupun istilahnya ada, mungkin nggak buka. Istilahnya sudah istirahat. Ya tunggu aja dulu subuh lah ya, kalau ada pengurus masjid di situ ngomong aja apa adanya, soalnya dibantu kok di situ. Sholat subuh aja dulu di situ. Ya, siap Pak. Itu aja ya. Insya Allah dibantu kok. Kalau enggak Anda ke polsek terdekat. Ya minta tolong sama anggota di sana. Saya mau pulang Pak. Tolong kasih angkutan gratis gitu, dikasih kok itu. Polsek itu bantu kok itu. Polsek Gunung Timang ada kalau nggak salah. Pasti dibantu itu, dikasih transport gratis ke Barito Utara. Oke.
itu aja sih. Emang kenapa kerjaannya lagi macet apa? Enggak, bukan yang gitu kak, istilahnya aku terkendala dengan biaya mau pulang, istilahnya nggak ada buat bayar transportnya, cuma 50.000 aja kak, istilahnya dari sini ikut travel 50.000 aja. Gimana ini teman-teman nih? Ada yang apa dibawa mungkin ahli sedekah mau kirim gift ke akun beliau, ya silakan. Sudah turun orangnya. Kok turun? Kenapa turun baru mau diminta? Tak kasih gitu sih, tak kasih saya ada. Bisa kok ada. Dana saya masih ada tuh 150.000 tak kasih. Iya. Padahal dia cuma minta 50.000 ya. Iya dikasih lah. Tapi kenapa turun tuh? Bagaimana caranya? Coba naik ulang bang. Gampang kali dapat uang 50.000. Enggak ditahu identitasnya bagaimana. Berbaik sangka aja ya. Saya tadi awalnya kan dia bilang pemakaman gitu loh Kan Bunda. tidak diajarkan untuk berbohong. Kita cek dulu lah. Nanti kalau kita misalnya nggak jelas dia itu kita biasakan dia berbohong seterusnya loh. Harus tahu dulu siapa dia. Bukan masalah 50.000-nya ya, tapi kalau kita begitu saja memberi, berarti kita membantu dia dalam upayanya berbohong. Kedepannya begitu dia terus. Ini dipermudah. Tadi kan awalnya gini loh Bunda, izin ya. Dia bilang tadi pemakaman. Wah ini bahaya loh, fardu kifayah loh itu. Betul. Kita ikut berdosa kalau nggak ada yang ngurus itu mayit ya. Betul. Jenazah itu. Ternyata Dosa enggak. ada di sekitar situ. Betul. Lanjut Ki. Kalau berhubungan dengan pemakaman bang, saya rasa kalau Islam tidak mungkin apa masyarakat sekitar tinggal diam. Iya, tanggung jawabnya semua orang di sini. Tadi polsek apa sih tadi itu? Polsek Gunung Timang ya? Gunung Timang. Ya. Ada nggak ya? Ya, masalahnya turun orangnya. Ada kok, Polsek Gunung Timang ada nih. Iya, masalahnya orangnya turun tuh. Naik lagi bang. Tinggal ke Polsek aja, insya Allah saya telepon di sana tuh anggota kok, bisa kok itu kita minta bantu. Insya Allah ke Polseknya orangnya baik semua di sana itu. Kalau masalah segitu ya. Yang penting kita itu mau membantu, yang penting transparansi ada. Ano loh. Bukan kak Muslim itu mau membantu. Duit segitu saya rasa semua netizen ada bau, tapi transparansi perlu, betul ya teman-teman ya. Ya, bener nggak? Betul bang, betul. Nah itu. Jangan segitu. Ya mesti Ada tadi. Polsek Gunung Timang itu alamatnya di Jalan Kecamatan Gunung Timan, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ada kok ini. Nama akunnya aja pelampiasan. Ya Allah. Entahlah. Ayo nih teman-teman Kristen. Bikin ini aja. Ya lanjut aja bang Suma, lanjut. Apalagi kalau pengurus masjid di situ, ada orang di situ bisa bantu itu. Ada orang di situ bantu secara manual dulu, nanti kita ganti dari sini sama orang yang bantu di situ. Yang penting transparansi itu loh, itu sih yang penting. Waduh, ini saya naikkan ini bagus sekali, dia punya akun nih, nikahi aku, wah mantap. Ya, akun nikahi aku ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apa akunnya itu? Gimana kabarnya Bang Handi? Alhamdulillah sehat. Kok namamu gitu amat sih? Emang kenal suaraku? Enggak, lupa ingat Bang, siapa? Khairul Insan. Siapa? Yang pernah nanya tentang hukum kuburan. Oh,
Tapi ganti namanya lah masa. Nama kayak gitu ah. Hairul gitu. Ya udah saya turun mah nggak enak lah. Orang lihat nanti. Dan kok ngomongin kuburan, ada mayat kuburan gitu tapi ya. Ya udah nah turun lah ya. Kalau mau ke kuburan aja nggak apa-apa, bersih-bersih kubur, ingat akan mati. Doakan ya orang yang penghuni kubur, didoakan. Jangan Anda yang minta sesuatu di situ. Jangan kali Anda yang memberi apa, bersihkan. Jangan injak-injak. Itu doakan sesama muslim penghuni kubur. Itu. Jangan kebalik Anda minta nomor togel, jangan. Ya udah Bang Andi itu mah. Ya. Barakallahu fiikum. Hayyakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada yang taping di bawah ya. Catat saja Bang judul bukunya ya. Yang tadi saya sebutkan tadi Thomas Assalamualaikum, Bang. Paine ya. Ya, Waalaikumsalam. catat aja Bang. Tadi saya sebut 3 judul buku kan, catat aja ya. Yang pertama itu Thomas Paine, The Egg of Reason, yang pertama itu. Yang kedua itu Thomas Hobbes, Leviathan. Dan yang terakhir Voltaire ya, Voltaire dalam bukunya The Kingdom of Darkness, Kerajaan Kegelapan. Itu aja sudah cukup membuktikan sebenarnya bahwa siapa yang disalib di atas. Ya, nah, kita nggak usah panjang-panjang, yang penting Anda mau beli bukunya ya, kawan-kawan di bawah ya. Nah, beli aja bukunya. Saya ulang ya, yang pertama The Egg of Reason ya, karya Thomas Paine. Yang kedua Thomas Hobbes, Leviathan. Dan yang terakhir karya Voltaire, The Kingdom of Darkness, Kerajaan Kegelapan. Itu kalau bahasa Indonesianya, atau sekali beli The Atlas Holmes supaya lebih ngerti lagi. Itu aja Bang yang dibawa tadi tuh. Jangan lanjut Bang Goto ya. Catat itu ketiga buku sebenarnya kalau Anda baca sudah membuktikan dengan jelas bahwa sejarah ya yang tertulis dalam Bible itu tidak sesuai dengan sejarah di abad ke-1, karena Bible itu baru ditulis abad ke-4, sementara semua kisahnya hampir dipastikan hoax. Itu bukan menurut saya hanya meneliti ulang dari para profesor-profesor ini ya. Kurang lebih ada 25 profesor yang saya sempat baca literasinya, narasi-narasi dalam bukunya ya. Bahkan beberapa di antaranya sudah di-cancel di internet, yang seperti saya bilang tempo hari, buku karangan John McKennon Robertson ya, dalam bukunya Pagan Christ ya, di-cancel di internet. Terus bukunya James Horal Duck yang terkenal ya, Roman and Gospel, itu di-cancel juga di internet. Dan masih ada beberapa buku lain yang kita tidak bisa akses lagi, kecuali kalau kita mau bayar atau berbayar, kan begitu kawan-kawan. Tidak bisa lagi diakses secara gratis ya. Mungkin bisa dicatat ya, silakan Anda cari lalu Anda beli. Sebenarnya siapa yang digantung di kayu salib itu, nah begitu kira-kira kawan-kawannya. Apalagi kalau abang beli Voltaire punya ya, The Kingdom of Darkness ya, luar biasa buku itu ya, kan begitu. Kalau mau lagi lebih kaji lebih jauh lagi siapa Dajjal, silakan beli bukunya Rapodro, judulnya Babylon Mystery Region. Lebih jauh lagi Albert Pike, judul bukunya itu Moral and Dogma. Silakan Anda beli ya, kalau Anda mau tahu sebenarnya ajaran sebelah itu seperti apa. Mereka semua itu master teologi ya, prof The New Testament yang menulis itu ya. Kalau bukunya Barbara Thiering itu masih ringan-ringan, Yesus menikah ya, Yesus dari faksi Esseni, itu masih ringan-ringan ya. Ketika beliau bercerita dalam bukunya bahwa semua adalah kepentingan politik di masa itu ketika Yesus hidup ya, yang sering saya jelaskan itu ya. Ada apa faksi Esseni, faksinya Yesus dengan faksi Farisi ya, sebenarnya bukan bertengkar masalah akidah, tapi bertengkar karena kepentingan politik. Itu aja poinnya kawan-kawan, yang berujung Isa mau disalib tapi ternyata bukan beliau yang disalib. Dengan demikian benarlah kata Al-Quran, wama kataluhu wama salabuhu ya. Mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya ya. Sebenarnya kalau
buku-buku ini Anda beli, saya yakin Anda pasti mendapatkan final konklusi bahwa sebenarnya siapa yang disalib di atas, nabi asli atau nabi palsu, kan begitu. Apakah sejarah di abad keempat yang tertulis dalam Bible sama dengan yang terjadi di abad pertama? Nah, begitu kira-kira kawan-kawannya. Itu sebagian kecil judul buku yang saya sampaikan kepada Anda supaya Anda paham bahwa pentingnya kita membaca, ya pentingnya kita menimba ilmu dari tulisan-tulisan karya para ilmuwan atau para profesor. Begitu kira-kira kawan-kawan. Nah, silakan dilanjut, Bang. Yang lain silakan naik. Yang jelas teman-teman, itu kita butuh tuh orang kalau diskusi itu pandai bahasa Indonesia. Seperti tadi pertanyaan singkat, mudah, tapi dipersulit menjawabnya. Bang Juma kan tadi bertanya itu, ada berapa orang yang ditanya, Yesus itu dibunuh atau dia bunuh sendiri dirinya gitu. Kenapa nggak dijawab? Iya, sering saya bilang Bang Handi, mereka ini bukan hanya lost dari sisi gramatikal, tapi down. Sudah ngerti. Ya itu dia. Kenapa nggak dipersingkat? Tinggal dijawab dulu, baru diberi keterangan. Biasanya kalau orang kan ditanya itu kan ada pilihan ya, dijawab dulu, baru beri keterangan. Atau bolehlah keterangan dulu, baru kesimpulannya ada jawaban. Ini enggak, langsung keterangan tapi kesimpulan enggak ada. Jadi seakan-akan menghindari kenyataan yang terjadi. Faktanya kan memang ada yang mati disalib, toh? Ada. Orang yang mati disalib